Labbaik Allahumma labbaik. 25 pertanyaan dan jawaban seputar manasik haji dan umroh bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan ibadah antara lain wukuf, mabit, tawaf, sa'i, dan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. 2. Apa yang dimaksud ibadah umroh? Ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan mencukur, untuk menggunting rambut atau tahallul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. 3. Apa hukum ibadah haji dan umroh? Hukum ibadah haji dan umroh adalah wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup ya teman-teman, yang wajib. 4. Apakah setiap ibadah haji harus digabung dengan umroh? Ibadah haji dan ibadah umroh adalah dua peribadatan yang masing-masing berdiri sendiri. Tidak setiap ibadah haji harus digabung dengan ibadah umroh. 5. Apa yang dimaksud haji tamattu? Haji tamattu adalah melakukan umroh lebih dulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. Jamaah yang melakukan cara ini dikenakan dam atau denda. Jamaah haji Indonesia menggunakan haji tamattu ya teman-teman. 6. Apa yang dimaksud haji ifrad? Haji ifrad adalah melakukan haji saja. Jemaah yang akan umroh wajib atau sunnah setelah menyelesaikan haji dapat melaksanakan umroh dengan miqat dari Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah atau daerah tanah halal lainnya. Jemaah yang melakukan cara ini tidak dikenakan dam. 7. Apa yang dimaksud haji qiran? Haji qiran adalah mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Jemaah yang melakukan cara ini juga wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan dam haji qiran sama dengan pelaksanaan dam pada haji tamattu. 8. Apa syarat wajib haji atau umroh? Syarat wajib haji atau umroh ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, bukan budak, dan yang kelima istitoah atau mampu. Setiap orang yang belum memenuhi syarat tersebut belum wajib berhaji atau umroh. 9. Apakah yang dimaksud dengan istitoah atau mampu dalam ibadah haji? Istitoah atau mampu dalam ibadah haji adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW saat ditanya tentang istitoah, yaitu bekal dan kendaraan. Yang dimaksud dengan bekal adalah bekal materi, pengetahuan, dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kendaraan, waktu, kesempatan, dan memperoleh jatah atau kuota termasuk penugasan. 10. Ada berapa rukun haji itu? Teman-teman, rukun haji ada 6. Yang pertama ihram atau niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima bersyukur atau tahallul, dan yang keenam tertib sesuai dengan urutannya. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah. 11. Ada berapa wajib haji? Wajib haji ada 6. Yang pertama ihram haji dari miqat, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumroh, yang kelima menghindari perbuatan yang terlarang, yang keenam
dalam keadaan berihram. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah, akan tetapi wajib membayar dam. 12. Apa yang dimaksud tertib dalam pelaksanaan ibadah haji? Tertib dalam pelaksanaan ibadah haji adalah melaksanakan ketentuan hukum manasik sesuai dengan aturan yang ada. 13. Ada berapakah rukun umroh? Teman-teman, rukun umroh ada 5. Yang pertama ihram atau niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur, dan yang kelima tertib. Apabila meninggalkan salah satu rukun umroh, maka umrohnya tidak sah. 14. Apa yang dimaksud wajib umroh? Wajib umroh adalah ihram umroh dari miqat dan tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang diharamkan pada waktu melakukan umroh. Apabila meninggalkan wajib umroh, maka wajib membayar dam. 15. Apa yang dimaksud umroh wajib? Umroh wajib adalah umroh yang baru pertama kali dilakukan. Disebut juga umrotul Islam atau umroh yang dilakukan karena nazar. 16. Apa yang dimaksud umroh sunnah? Umroh sunnah adalah umroh yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, bukan karena nazar. 17. Apa benar melaksanakan umroh 7 kali sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji 1 kali? Tidak benar ya teman-teman, karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian. 18. Apakah boleh melakukan umroh berkali-kali sebelum wukuf? Teman-teman, diperbolehkan melakukan umroh berkali-kali sebelum wukuf. Namun, untuk menjaga kondisi kesehatan dalam rangka persiapan wukuf, sebaiknya tidak melakukan umroh berkali-kali sebelum wukuf. Mengingat Rasulullah SAW melakukan umroh 4 kali dalam 4 tahun yang berbeda-beda. 19. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram adalah niat masuk atau mengerjakan dalam ibadah haji dan umroh dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram. 20. Bagaimana bentuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan? Teman-teman, pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 helai kain yang tidak berjahit. 1 helai dipakai sebagai sarung dan 1 helai sebagai selendang disandangkan di bahu. Pakaian ihram tersebut bagi laki-laki disunnahkan berwarna putih, sedangkan bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh badan, tetapi harus terbuka bagian muka dan kedua telapak tangannya. 21. Apa saja yang dilarang selama dalam keadaan ihram? Bagi laki-laki dilarang 1. Memakai pakaian biasa. 2. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. 3. Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Bagi perempuan dilarang 1. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. 2. Menutup muka dengan cadar. Sedangkan larangan selama ihram bagi laki-laki dan perempuan adalah yang ke-1, memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. 3. Memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. 4. Menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang kelima, bercumbu atau bersetubuh. Yang keenam, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. 22. Apa saja ibadah yang boleh dilakukan oleh perempuan selama haid dalam ibadah haji? Teman-teman, semua ibadah boleh dilakukan kecuali sholat dan tawaf. 23. Apa hukumnya orang sakit yang dibawa ke kota Makkah sebelumnya dia berkeinginan melaksanakan ibadah haji atau umroh?
Teman-teman wajib memasuki kota Makkah dalam keadaan ihram. Akan tetapi dianjurkan ishtirat atau ihram bersyarat apabila karena penyakitnya terpaksa tidak dapat menyelesaikan hajinya. Maka boleh ia bertahallul atau melepas ihramnya tanpa membayar dam. Dan apabila akan melaksanakan hajinya nanti, dia mengambil miqat dari rumah sakit atau rumah kediaman. 24. Apa yang dianjurkan setelah berihram dari miqat? Teman-teman, setelah berihram dianjurkan membaca talbiyah, membaca sholawat, dan banyak berdoa. 25. Mana yang lebih afdol atau utama? Membaca talbiyah, doa, dan zikir dengan suara keras atau pelan, atau istilahnya sir. Membaca doa dan zikir diutamakan dengan sir atau suara tidak nyaring atau pelan. Tetapi membaca talbiyah bagi laki-laki diutamakan dengan bersuara keras atau nyaring atau jahar, sedangkan bagi perempuan dengan sir atau pelan. Demikian 25 tanya jawab seputar manasik haji dan umroh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد